Akhirnya dia milih hidup di gunung. gunung. Dia seperti kalau boleh dibilang Adipati Terung yang setia kepada Majapahit. Dan dia setia kepada Demak. Demak. Iya. Demak Bintoro kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin gue sama Adit bahas tentang Sunan Kalijaga. Sekarang gue mau bahas tentang Sunan Muria, anak dari Sunan Kalijaga. Kalau kita ngomongin Sunan Muria itu unik karena di antara para wali Songo, Sunan Muria itu umurnya yang paling kecil. Dari 9 wali Songo yang paling biasa muda. tertera, Sunan Ampel segala macam, itu Sunan Muria yang paling kecil. Kok bisa sih orang yang umurnya masih kecil waktu itu ya jadi Sunan? Hebat ya? Ya bagaimana? Ya bisa. Ya, ini orang tercatat dalam sejarah. Nama kecil Sunan Muria itu Raden Umar Said. Bener gak, Dit? Sepertinya. Kalau ngomongin asal-usul itu banyaklah perdebatan. Tapi yang mau kita bahas itu Sunan Muria, anak Sunan Kalijaga. Bukan gue yang mau bahas, Madit yang mau bahas sih. Dia mau cerita tentang Sunan Muria. Lu enggak nanya nih. Apaan? Nih. Apaan? Enggak nanya nih, di tangan kiri gua ada apaan? Ada apa? Oh, liatin dong. Oh, keris. Iya. Oh, gua nanya-nanya dari tadi tuh. Keren banget. Enggak, hubungannya Sunan Muria sama keris? Keris ini warisan Jawa. Oh. Semua boleh dibilang tuh ada maknanya di dalamnya. Tuh. Cuman sih nggak ada pembahasan. Gue mau megang-megang aja. Properti gitu, properti. Iya. Biar enggak inian. Enggak. Biar keren. Oh, biar keren. Iya. Karena dulu Sunan pas keris. Tuh. Ya dulu kan buat jaga-jaga, Dit. Jaga-jaga buat apa? Ini jaga-jaga aja. Kau tahu? Kayak dulu zamannya. Kalau bukan buat jaga-jaga nih, buat pusaka. Ini kita ngomongin Sunan nih. Iya. Kita lanjut aja bahas Sunan Muria. Oke. Kalau kita bahas Sunan Muria itu di buku-buku sejarah itu amatlah sedikit. Iya. Dibanding dengan yang lainnya. Tuh. Cuman nama kecilnya itu ketika dipanggil itu Raden Prawoto. Prawoto itu orang yang cerdas. Nama Prawoto. Jalan yang terang lah. Kalau boleh dibilang, menurut gue nih pribadi, kan, Sunan Muria itu adalah Abu Hanifahnya Indonesia. Maksudnya? Abu Hanifah itu karena ketika kita bilang mazhab, gitu loh. Ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Itu mereka menyandang daripada namanya atau keturunannya, leluhurnya kan gitu kan. Namun Imam Abu Hanifah ini tidak memakai apa-apa. Namanya Nu'man bin Sabit, kan gitu. Hanifah itu adalah gelar karena dia cerdas dari muda. Hanif. Atau jalan yang terang lah. Nah, Sunan Muria pun seperti itu. Dipanggilnya Raden Prawoto dulunya. Raden Umar Said. Nah, untuk mengenai silsilah nih, Mat. Itu banyak perdebatan. Ada yang dari mengatakan ini Sunan Muria ini anak daripada Sunan Kudus. Sunan Kudus. Tuh. Kayak Sunan Ngudung. Iya. Tuh. Ipar Sunan Kudus. Tuh.
Nah, ada lagi yang mengatakan Sunan Muria ini anak daripada Sunan Kalijaga yang kita bahas kemarin kan gitu. Cuman saya cenderung mengatakan di sini kan gitu bahwa Sunan Muria itu anak daripada Sunan Kalijaga. Ada satu lagi, Dit. Sunan Muria itu dari Cina. Ada masih satu. Itu udah kita bahas kemarin. Iya, cuman kalau ngomongin asal usul tuh ada. Iya, itu kita udah kebahas kemarin dari kuil Sampohong itu di Semarang itu. Sampohong. Iya. itu udah kita bahas kemarin kan gitu. Nah, mengenai Sunan Muria ini orang yang dibilang itu wali yang termuda di antara para wali. Sebenarnya sih bukan hanya Sunan Muria. Gitu loh. Di umur belasan tahun lah, 17-an atau 20 tahun dia diangkat menjadi susuhunan. Sebagaimana Sunan Gunung Jati begitu juga. Ketika dibawa oleh Syekh Siti Jenar ke Giri Amparan Jati kan gitu kan. Maka Sedato Kafi menggantikan Sedato Kafi dia. Gimana? Ketika Syekh Siti Jenar membawa Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah ini Gunung Jati bersama kakeknya kan gitu kan, Malik Israel kan gitu. Nah, ini Giri Amparan Jati kepunyaan daripada Sedato Kafi. Sedato Kafi ketika itu wafat, maka digantikanlah oleh Sunan Gunung Jati ini pesantrennya. Bener gak tuh? Itu yang saya baca dalam sejarah kan gitu. Sepengetahuan saya, Mat. Kita balik lagi ke Sunan Muria ini. Sunan Muria ini ketika sekarang orang baru berpikir tentang go green, merawat bumi kan gitu. Sunan Muria sudah lebih dulu, Mat, untuk merawat bumi. Kesadarannya udah tinggi kan gitu. Cuman yang paling unik apa? Dia tinggal kenapa di lereng gunung di Bukit Colo. Tuh. Dan bahkan sekarang Gunung Muria itu kalau boleh dibilang nggak aktif. Itu luar biasanya hebatnya Sunan Muria. Padahal waktu zaman Demak, Sunan Muria itu salah satu orang penting. Karena rokok gue mati, gue hidupin dulu. Akhirnya dia milih hidup di gunung. Dia seperti kalau boleh dibilang Adipati Terung yang setia kepada Majapahit, dan dia setia kepada Demak. Iya. Demak Bintoro kan. Umurnya pun nggak jauh berbeda seperti Abu Hanifah. Gitu. Jadi Sunan Muria Sunan yang paling kecil umurnya. Setahu pengetahuan saya 80 tahunan lah, 80-90 tahun. Apanya? Umurnya. Nggak lama seperti sunan-sunan yang lain. Sunan Kalijaga 130. Yang dimaksud kecil itu umurnya waktu diangkat jadi sunan apa masa hidupnya? Masa hidupnya. Masa hidupnya. Itu. Kalau diangkat menjadi sunan itu umur 17 tahun. Iya, maksud gua itu. Dia umur yang paling kecil. Kalau kita ngomong Wali Songo itu lembaga dakwah Islam zaman itu. Isinya itu sunan. Kalau mungkin sekarang bisa disebut kayak MUI lah ya. Majelis Ulama, tempat berkumpulnya para ulama. Wali Sanga, orang bilang tuh Wali Sanga. Iya. Wali yang ditempatkan di daerah-daerah tersendiri. Kudus, ada Sunan Kudus. Bonang, Sunan Bonang ada di Tuban. Seperti itu. Jadi Wali Songo itu 9 wali yang terdaftar. Padahal masih banyak wali-wali lain yang nggak termasuk dalam Wali Songo, tapi dia tetap wali gitu misalkan. Sunan Muria, apalagi selain go green, kesadaran untuk merawat bumi. Sunan Muria ini kerennya itu mengajari ya sama kayak bapaknya. Apa? Dia memegang teguh tuturi handayani. Gitu loh. Dia mengajari masyarakat sekitar itu bercocok tanam,
melaut, diajarin tuh Mat, berdagang gitu, agar ada kehidupan di sana. Tuh. Jadi tujuan dia ke daerah terpencil, daerah terpencil ya, di atas gunung ya. Kalau di Demak itu misalkan pusat kota, berarti kan Muria itu ya pedalaman. Itu. Di sana ternyata dia ngajarin caranya hidup. Masyarakat caranya hidup. Seperti orang bawa pacul, Mat. Pacul itu ada filosofinya. Iya, apa? Kalijaga. Apa? Tuh. Pacul itu kan ada namanya apa namanya? Yang bolong-bolong itu tuh, yang besi mau dimasukin, itu kan namanya bawak. Odading bawak. Kalau orang bilang itu kita harus berikhtiar, usaha. Nah, ada lagi namanya donga itu yang tempat itu tuh, besinya, donga kan gitu. Itu artinya apa tuh? Donga mang pangeran kan gitu. Intinya kita berdoa kepada Tuhan. Nah, ketika kita macul, kan tanah yang tadinya tandus, yang kering kan harus ke bawah. Nah, intinya apa? Kita harus merendahkan hawa nafsu kita. Itu ada. Itu pembelajaran Sunan Muria seperti itu. Masih memegang teguh tuturi handayani dan tuturi hangeni itu. Tuh. Sunan Muria ngajarin orang bercocok tanam. Sunan Muria ngajarin orang caranya melaut. Iya, karena dia di pantai utara ya. Karena begini Mat, dahulu kala, ya kan, ada namanya kitab Pramoyaga. Itu, ini masih ada hubungannya sama Sunan Muria nih, kan? Iya, gue dengerin ini. Itu bahwa sebelum adanya kepercayaan masuk Hindu dan Buddha, kita punya kepercayaan namanya ajaran Kapitayan. Kapitayan. Berarti kalau ada yang bilang animisme, dinamisme, bohong. Itu adalah buatan dari Belanda yang ditulis oleh Kiai Tenggul Laku. Itu seorang yang berpindah agama menjadi Kristen. Oh, animisme, dinamisme. Yang menulis babat Kediri itu. Gitu. Sebutan orang Nusantara ternyata agamanya zaman dulu animisme, dinamisme, bohong. Bohong. Itu bikinan orang Belanda. Tuh. Ternyata orang Nusantara itu sebelum ada Hindu dan Buddha, orang Nusantara udah punya kepercayaan. Namanya Kapitayan. Tuh. Menyembah Sang Yang Taya. Itu. Nah, jadi begini Mat. Ketika di sana juga ada Siwa Buddha, gitu loh. Nah, orang-orang pedalaman pelosok yang dijelajahi oleh Sunan Muria ini, itu hampir semua itu beragama Kapitayan. Kapitayan. Menyembah kepada Sang Yang Taya. Mengesahkan Tuhan lah. Iya, karena kenapa? Hindu gagal masuk ke Indonesia karena kenapa? Di situ tertulis namanya ada Dewa Wisnu menjadi manusia. Nah, ditolak mentah-mentah oleh orang Jawa. Karena kenapa? Sang Yang Taya itu nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, nggak bisa paham. Disentuh segala macam. Pokoknya itu. Maka mihrab, anjay, itu mihrab dari Sunan Muria ketika orang yang berziarah ke sana itu hitam di depannya. Jadi nggak bisa digambarin, maksudnya hitam itu. Itu nggak bisa digambarin. Itu. Tuhan itu nggak bisa digambarin. Nggak bisa digambar. Laisa kamisli saliun. Kan gitu. Saliun. Tidak seperti yang kita bayangkan. Tuh, makanya boleh dibilang ada di kitab Pramoyaga ini itu katanya yang bawa itu Sang Yang Semar. Boleh dibilang dia keturunan Nabi Adam ke-9 kata kitab kuno ini. Sis. Itu Mat yang kita mau ngomongin, Nabi Sis. Itu gak usah dibahas. Itu kemarin ada yang bilang, wah bahas Nabi Sis itu ada Mat. Gue pernah dengar gitu. Di Cirebon ada namanya daerah Duku Semar. Duku Semar. Itu kenapa dinamain Duku Semar? Ketika Syekh Siti Jenar itu ingin berdakwah, gagasannya itu masyarakat itu ingin diterbitkan di situ. Nah, dia bersama dengan Prabu Walang Sungsang bertemulah dengan Duku Semar di situ. Bertemu Semar, akhirnya dikasih nama Duku Semar. Itu Mat, Duku Semar. Itu masih ada di Cirebon tempatnya. Itu situ. Nah, kita kembali ke ajaran Kapitayan yang tadinya Sang Yang Taya itu dia berbentuk kepada sanggar, maka masuknya Islam, wali-wali songo apa? Sanggar.
Kan gitu. Jadi apa bahasanya? Kepercayaan Jawa yang zaman dulu sama Sunan Muria, karena kita lagi bahas Sunan Muria, itu diakulturasi. Akulturasi. Sama kayak Sunan Kalijaga akhirnya. Itu orang-orang abangan lah disebutnya. Iya. Itu. Jadi tradisi-tradisi zaman dulu itu nggak dihapus. Nggak dihapus. Makanya ya Islam di Indonesia kayak gini ya. Tuh. Islam di Indonesia makanya ya begini. Itu makanya kenapa Mat? Nggak bisa disamain sama di Arab gitu. Seorang kekasih Tuhan gitu ya. Seorang kekasih Tuhan itu bukan mengikuti peradaban. Bukan ibarat kata itu mengikuti peradaban yang ada. Kolot. Bukan nggak kolot dia. Nggak kolot dia. Dia dinamis. Kekasih Tuhan itu pasti mewariskan peradaban. Tapi tidak membuang peradaban yang lama. Tuh. Jadi bukan mengikuti peradaban, tapi mewariskan peradaban. Maka Sunan Muria ini yang disebutnya topongeli. Topongeli apa itu? Itu menghanyutkan diri di sungai, berbaur kepada masyarakat. Oh, maksudnya gitu. Tuh. Jadi bukan kita bersemedi di sungai, bukan. Bukan ngambang tuh maksudnya. Itu maksudnya dia berbaur dengan masyarakat. Itu rakyat itu jelata. Rakyat jelata, topongeli. Itu yang inian itu loh. Maka kalau kita berbicara Sunan Muria ini keturunannya, ya kan? Di situ kan ada tuh di Sunan Muria kalau kita berziarah, ya kan? Silsilah pasti ada. Panembahan Penggulu Putih, kan terus Panembahan Jogodibo, terus ke bawah kan gitu kan. Nah ada di situ ada makam Jogodibo sebelah kanan atau sebelah kiri saya lupa. Terus ada Raden Ayun Awaningsih yang di bawah. Nah nanti keturunannya itu yang pernah kita dengar, yang pernah ngetop, itu terah ketujuh, yaitu Raden Kuswoyo dan Roro Atmini. Itu anaknya adalah Kus Plus. Kus Plus. Itu Wat. Itu Kus Plus itu. Kus bersaudara. Kus bersaudara itu adalah terah ketujuh daripada Sunan Muria. Tuh. Kalau kita berbicara terah Sunan Muria. Jadi ajaran Sunan Muria tadi misalkan dia ngewarisin topongeli, bukan ngewarisin sih. Dia disebut topongeli karena dia berbaur dengan masyarakat kaum jelata ya. Karena jelata. Ada beberapa sunan itu yang emang posisi dia di pemerintahan, misalkan Sunan ini Giri, dia di bagian ini. Sunan Kalijaga di bagian ini, Sunan Gunung Jati malah jadi raja misalkan. Sunan Ampel zaman Majapahit di pemerintahan masuk juga misalnya. Sunan Muria berarti orang yang main di kalangan bawah gitu. Kalangan bawah, rakyat jelata. Nah, gue pernah dengar tradisi kayak sesajen, itu kan penting ya. Ternyata itu sesajen itu yang tadinya awalnya masyarakat Jawa itu ngasih sesaji buat, kalau mungkin anggapan dia buat roh-roh leluhur. Betul. Akhirnya sama Sunan Muria tetap ada sesajen. Tetap, cuman diganti dengan membacakan Quran, tahlil. Abis gitu yang tadinya sesajennya ditaro, akhirnya dibagi-bagikan kepada tetangga-tetangga. Sedekah, akhirnya itu tahlilan. Itu kan ya proses ini aneh. Akulturasi budaya ya. Budaya yang ini akhirnya dimasukin dengan ajaran-ajaran Islam, akhirnya muncul orang mati. Sedekah orang mati. Terus muncul kenduri. Itu Sunan Muria. Ya mudah-mudahan lah kita bisa ngikutin tekad-tekad yang kita bahas Sunan Muria. Ya minimal cerita tentang Sunan Muria di kalangan muda itu tetap ada. Minimal kalangan muda itu tetap kenal. Yang namanya Wali Songo itu ada, bukan fiksi gitu. Karena ada yang gembor-gembor, Wali Songo itu fiksi, bohong. Apalagi bilang keturunannya Wali Songo itu nggak ada, bohong. Iya. Itu bohong sekali. Wali Songo itu tetap ada karena tradisinya itu tetap ada sampai sekarang. Nggak mungkin kan yang namanya ada budaya itu tanpa ada orangnya. Itu nggak mungkin. Iya. Budaya diciptain sama orang. Pasti. Jadi kalau bukan orang sama siapa? Nggak mungkin ada budaya tanpa ada yang bikin. Gitu. Ada yang menciptakan budayanya. Itu. Makanya
kita orang Jawa jangan pernah ninggalin Jawa kita lah. Jangan pernah bawa-bawa budaya-budaya luar masuk ke Indonesia. Bertahanlah. Karena kenapa? Budaya itu sangat penting untuk namanya jati diri bangsa Indonesia. Itu. Situ man. Orang bilang Wali Songo keturunannya nggak ada lah, bohong. Masih ada. Ya ada. Orang dia punya anak, anaknya punya anak, anaknya punya anak. Itu. Yang seperti itu, iya susah. Sekalipun ada juga keturunan Wali Songo, kita nggak bakal ketemu. Karena dia sibuk mencari dirinya sendiri, mencari aibnya sendiri. Dia sibuk untuk bersembunyi tempat terang. Bingung loh buat kalau bersembunyi tempat terang. Ya iyalah. Orang kan ngeliatnya kan, wah pakai baju gamis, begini. Kadang-kadang orang bersembunyi tempat terang itu keren. Iya. Situ mat. Maka peliharalah budayamu, kan gitu. Jadikan landasan buat hidupmu. Jati diri itu penting. Jangan ikutin budaya-budaya luar. Kalau ada yang bilang tahlilan bid'ah, emang nggak ada di ajaran Islam. Nggak ada tahlilan. Orang itu produk Indonesia. Bahkan yang tadi lu bilang nyedekahin orang mati, ketika di hari kelahirannya, orang di kamarnya disediain makanan, ada itu yang masih begitu. Jangan ganggu mereka, udah. Biarin aja. Iya. Itu. Ternyata kita juga sirik gitu. Lah iyalah. Kita mau memberantas sirik, ternyata kita masih peduli sama uang. Kita takut kalau nggak punya duit nggak bisa makan, kan sirik. Orang bilang tuh sekarang bisnis yang paling menguntungkan, iya kan? Asik ya. Bisnis yang paling menguntungkan itu, iya, dengan agama. Itu loh. Orang-orang munafik berbondong-bondong masuk agama. Udah, gue nggak mau bahas itulah. Itu peradaban ego lah. Tapi sih gue juga munafik. Kita sirik. Iya, kita juga orang munafik. Itu. Jadi kalau ada yang bilang dikit-dikit sirik, produk-produk budaya dibilang sirik, ya ternyata kan kita juga sirik. Iya. Nggak perlu jauh-jauh ngeliat produk budaya. Gitu. Iya. Hasil budaya. Sesajen sirik, ternyata juga kita masih punya banyak sesajen. Apa yang kita sembah selain Tuhan itu banyak. Wah, pembahasannya boy. Gue bilang malam Lailatul Qadar, biasanya kan gue diem aja. Nih tuhan-tuhan di muka dia udah pada keluar nih kan. Lu nggak percaya gue bilang malam Lailatul Qadar? Tuhannya nih yang asli kagak ada udah. Tuhan nafsu, Tuhan duit, ya kan, Tuhan jabatan, ya kan. Jadi Sunan Muria, ya segitu aja pembahasan kita. Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijaga yang ninggalin tradisi budaya sampai sekarang tetap ada. Kenduri misalkan. Kenduri, selamatan, nyelekin orang mati, sajen, merawat bumi, go green. Ternyata dia orang zaman dulu yang punya kesadaran akan buahnya Parjito bumi gitu. Padahal zaman dulu udah banyak pohonan itu masih banyak, tapi kesadaran buat merawat bumi itu udah muncul. Itu hebat. Itu keren. Sampai dia ngajarin bercocok tanam, berdagang. Tuh orang bilang tuh ya ahli fikih di masanya itu Sunan Muria. Bagaimanapun persoalannya, permasalahannya, dia bisa menyelesaikannya. Karena kenapa ya, nama kecilnya itu Raden Prawoto. Prawoto itu orang yang cerdas, orang yang punya jalan terang. Hanif lah. Hanif, ponakan gua. Iya. Iya kan? Betul. Iya. Iya, kalau ponakan lu namanya baru. Ya udahlah, gua rasa cukup sekian pembahasan tentang Kanjeng Sunan Muria. Semoga bobrok. Iya. Ya pembahasan gue gitu doang. Mungkin pembahasan orang-orang lain itu lebih padat, berisi. Iya, karena dia pintar, iya, karena dia cerdas. Iya. Ya namanya bobrok. Begini, damai selalu. Oke.